Amin Rais bersama tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3 Laskar FPI bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. TP3 menyampaikan kepada Presiden pembunuhan Laskar FPI merupakan pelanggaran HAM berat yang harus diselesaikan di pengadilan HAM. Kasus penembakan kilometer 50 yang menewaskan 6 Laskar FPI memasuki babak baru. Tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP3 Laskar FPI bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Tim yang diketuai Abdullah Hehamahua datang bersama Amin Rais dan 5 orang anggota lainnya bertemu dengan Presiden Joko Widodo sekitar 15 menit. Dalam pertemuan ini, TP3 meyakini telah terjadi pelanggaran HAM berat pada kasus meninggalnya 6 Laskar FPI dalam peristiwa yang terjadi di Tol Cikampek, kilometer 50. TP3 pun meminta agar kasus ini dibawa ke pengadilan HAM. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa Presiden telah memerintahkan kepada Komnas HAM untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM berat pada kasus ini. Hasil kerja Komnas HAM tersebut telah dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden dengan 4 rekomendasi agar diproses secara transparan dan adil. Mereka menyatakan keyakinan telah terjadi pembunuhan terhadap 6 Laskar FPI dan mereka meminta agar ini dibawa ke pengadilan HAM karena pelanggaran HAM berat. Lalu Presiden menyatakan bahwa Presiden sudah minta Komnas HAM bekerja dengan penuh independen dan menyampaikan kepada Presiden apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Dan Komnas HAM itu sudah memberikan laporan dan 4 rekomendasi. Dalam 4 rekomendasi yang diberikan Komnas HAM menyebut peristiwa di kilometer 50 sebagai tindakan unlawful killing atau pembunuhan yang terjadi di luar hukum. Bagaimana tanggapan Komnas HAM terhadap permintaan supaya membawa kasus ini ke pengadilan HAM? Sudah ada Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Bang Taufan, selamat malam Bang. Selamat malam. Jadi TP3 meminta ini dibawa ke pengadilan HAM, tapi Pak Jokowi bilang ini pelanggaran biasa sesuai yang disampaikan oleh Komnas HAM. Sebetulnya di mana letak perbedaannya, berat atau biasa itu Bang? Ya, kalau mau dikatakan pelanggaran HAM yang berat, ya ada rujukan yang bisa kita pakai. Di tingkat nasional ada Undang-Undang 26. Dalam Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM itu ada pasal-pasal mengenai apa yang disebut sebagai HAM berat. Ya. Di Indonesia hanya mengakomodasi 2 saja. Yang pertama genosida dan satu lagi adalah kejahatan kemanusiaan. Nah, yang kedua kita bisa merujuk kepada Statuta Roma. Karena sebetulnya Undang-Undang 26 tahun 2000 itu juga mengambil substansi dari Statuta Roma. Meskipun kita bukan negara peserta, jadi belum ratifikasi, tapi Undang-Undang 26 itu mengambil poin-poin dari Statuta Roma. Di dalam Statuta Roma dijelaskan yang disebut HAM berat itu harus ada unsur-unsur yang mesti dipenuhi. Apa itu? Ya, misalnya salah satu adalah unsur sistematis, terstruktur, ya. Sistematis terstruktur itu artinya satu tindakan yang kita duga sebagai tindakan pidana HAM tadi itu dia hasil dari sebuah kebijakan institusi, lembaga atau negara. Gitu. Itu persis dikatakan begitu. Kalau dalam kasus KM 50 karena apakah tidak ditemukan perintah sehingga kemudian ini menjadi sistematis? Perintahnya kan perintah untuk mereka melakukan penguntitan. Itu kita lihat ada bukti itu. Ya. Nah, tetapi peristiwa di mana mereka kemudian akhirnya menggunakan senjata gitu ya, ada orang yang mati, itu bukan sesuatu yang secara sistematis hasil dari kebijakan lembaga. Tetapi dari peristiwa di lapangan di mana ada provokasi, atau kalau kita mau bilang saling provokasi lah ya, kemudian terjadi benturan di antara mereka,
tembak-menembak, kemudian ada 4 orang yang setelah 2 orang mati tadi, ada 4 orang yang kemudian ditangkap dalam kondisi hidup-hidup, ya. Hidup mereka, tidak ada apa-apa gitu. Kemudian mereka setelah itu ditemukan sudah meninggal dunia. Keterangan petugas kepolisian, mereka bilang melakukan perlawanan. Tapi Komnas HAM berdasarkan pengujian-pengujian kami tetap mempersoalkan bahwa ini 4 orang sudah di bawah penguasaan kepolisian. Tapi kemudian meninggal dunia juga. Meninggal dunia dengan berbagai hal, Oke. ya, sangat detail kalau saya jelaskan. Iya. Karena itu kami mengatakan ini ada dugaan pelanggaran HAM Oke. yang kami sebut sebagai unlawful killing. Bang Topan, Karena itu kami- unlawful killing itu tidak bisa dimasukkan dalam HAM berat. Bisa kalau dia, tadi saya katakan ada unsur sistematisnya dan struktur, Oke. gitu, terstruktur tadi. Yang kedua, ada unsur meluas. Unsur meluas itu dapat diuji dari berbagai dimensi. Salah satu dimensinya adalah ada pola penyerangan, gitu. Itu yang mengatakan Undang-Undang 26 maupun Statuta Roma. Jadi ada pola Ya. serangan dari katakanlah aparat negara terhadap orang sipil, kan begitu. Dalam hal ini tadi kita katakan anggota Laskar FPI. Baik. Nah, kami juga nggak menemukan unsur itu. Karena itu kami mengatakan ini sulit untuk dikatakan pelanggaran HAM yang berat. Komnas HAM juga akhirnya tidak menggunakan Undang-Undang 26. Kami kan punya beberapa undang-undang yang dimandat kami. Pertama, Undang-Undang 39 kami gunakan. Dari Undang-Undang 39 itu, kalau kami menemukan ada indikasi dugaan pelanggaran HAM berat, kami akan menaikkan status kasusnya itu dengan menggunakan Undang-Undang 26 tahun 2000. Oke, Bang Topan, pernah tidak bertemu dengan TP3 pimpinan Pak Abdullah Yahamahua membahas kasus ini? Iya, bukan sebagai TP3, tapi Pak Abdullah Yahamahua itu pernah datang ke Komnas HAM dengan beberapa teman-teman yang lain lah. Saya kebetulan pernah bertemu lewat satu diskusi virtual. Iya. Beliau menyampaikan mau ketemu di kantor Komnas HAM, tapi karena saya lagi bertugas ke Aceh, saya bilang nanti ketua tim aja yang bertemu. Akhirnya bertemu dengan ketua tim. Oke. Seperti itu. Maksud saya, apakah kemudian temuan dari TP3 yang menyebutkan HAM berat itu pernah didiskusikan dengan temuannya Komnas HAM? Nggak pernah ada, makanya kami menunggu terus. Iya, iya. Oke. Kami baca di media, ya, mendengar di berbagai informasi bahwa TP3 katanya memiliki bukti-bukti. Sampai sekarang tidak ada. Iya. Dan saya juga, ya, mohon maaf ini saya katakan, saya berkeyakinan bahwa tidak ada buktinya. Oke. Kalau ada, kenapa nggak diserahkan sampai sekarang? Oke. Kalau sudah disebutkan oleh Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM bukan berat, lalu kemudian ada permintaan seperti ini, masih boleh nggak ini dibuka kasusnya? Kalau ditemukan bukti. Kalau nggak ada bukti, apa dasar Komnas HAM menaikkan kepada pro justisia Undang-Undang 26 tahun 2000? Oke. Kami juga bisa digugat oleh banyak pihak. Karena kalau kami tidak punya satu dasar hukum yang kuat, kemudian kami melakukan penyelidikan dengan menggunakan Undang-Undang 26, seperti kami melakukan penyelidikan untuk kasus Mei misalnya, untuk kasus rumah gedong di Aceh, Paniai di Papua. Tapi ini nggak ada dasarnya, kami juga bisa dipersoalkan. Kami tentu harus menjaga integritas kami. Ya. Kalau kami tidak punya data-data yang mendukung itu, kami tidak akan mau melakukan satu langkah-langkah yang itu nanti akan dianggap sebagai langkah yang bertentangan dengan hukum. Oke, baik. Bang Topan, di ujung telepon kita bergabung dengan Ketua TP3 Pak Abdullah Yahamahua. Bang Dullah, selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketika bertemu tadi TP3 menyampaikan kepada Bapak Presiden di sini ada pelanggaran HAM berat. Bukti apa yang dipunyai dan disampaikan kepada Bapak Presiden? Tadi bukti-bukti itu kami tidak bawa karena kami sudah sediakan buku putih yang terdiri dari 2 jilid. Nanti itu akan kami sampaikan kemudian. Tapi kami hanya tadi menyampaikan 2 hal. Apa itu, Bang? Yang pertama bahwa agar supaya kasus penanganan kasus peristiwa kilometer 50 itu dilaksanakan dengan adil, transparan dan terbuka.
Yang kedua, kami minta agar supaya disidangkan di pengadilan HAM, bukan pengadilan biasa. Dasarnya karena kami mempunyai bukti-bukti bahwa terjadi pelanggaran HAM berat, seperti itu. Oke. Kemudian Presiden berjanji 2 poin. Yang pertama adalah bahwa akan dilaksanakan dengan serius, dengan adil, dengan jujur dan transparan. Nah, itu kami akan kawal itu, menagih janji itu. Yang kedua, kalau misalnya TP3 punya data-data, silakan disampaikan untuk menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak terkait. Nah, itu nanti karena bahan kami itu tebal 300-an halaman, sehingga kemudian dalam 2 jilid, 1 summary, 1 data-data, dan akan kami sampaikan bukan hanya kepada Presiden, tapi juga semua pihak-pihak terkait, baik dalam negeri maupun luar negeri. Itu, Mas. Oke, Bang Dullah, Komnas HAM sebagai institusi tertinggi penentu apakah pelanggaran HAM atau tidak sudah bilang bahwa ini bukan pelanggaran HAM berat. Ada bukti baru tidak yang bisa disampaikan ke Komnas HAM untuk membuka penyelidikan kasus ini lagi? Ya, kalau misalnya dasar Komnas HAM tanggal 7 November, saya setuju. Sudah masuk. Tapi teori yang mengatakan bahwa disebutkan pelanggaran HAM berat itu kan terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, karena itu maka kita tidak bisa lihat peristiwa itu pada tanggal 7 November ansih. Ya. Tapi kita lihat ke belakang jauh. Itu bermula dari Pilkada DKI. Itu temuan kami, Pilkada DKI itu adalah calon gubernur Ahok itu didukung oleh Presiden, oleh Menteri, oleh partai besar seluruhnya, bahkan oleh Partai Islam P3 juga mendukungnya, kemudian semua 9 dagang mendukung, sehingga teori apapun di dunia ini Ahok mesti menang. Tapi ternyata faktanya Ahok kalah karena HRS yang 212 turun ke lapangan ke Masjid Musala. Itu persoalan pertama, dasarnya itu. Baru kemudian berentet sampai kemudian dia dipersekusi, kemudian hijrah ke Mekah, kemudian kembali, terus kemudian di COVID-19 atau dikasih denda 50 juta, kemudian ke Bogor, kemudian dikejar dan seterusnya, kemudian di penjara. Kemudian fakta bahwa dia sistematis, masif, itu udah besoknya setelah FPI dibubarkan, semua polisi, tentara mendurunkan baleho, bukan hanya di Jakarta, di mana-mana. Sejak kapan tentara itu tugasnya untuk menurunkan baleho? Kapan tentara itu menurunkan spanduk? Nah, itu indikator, indikasi tentang bagaimana masif. Baik, Bang Dullah, ada rencana muhabalah dan tahlilan nasional pada tanggal 16 Maret. Apakah setelah pertemuan dengan Presiden ini, acara itu tetap akan digelar? Oh, tetap. Mubahalah kita sudah lakukan. Kenapa mubahalah kita sudah lakukan? Karena saya ini kan bekas wartawan, jadi saya menggunakan pengalaman dalam wartawan untuk harus sampai kepada sumber yang pertama, sumber yang kedua dan ketiga. Kemudian saya 8 tahun di KPK, jadi saya tahu mengerti hukum itu. Nah, setelah sekian lama itu tidak ada jelas perkaranya, kasusnya bagaimana penanganannya. Tiba-tiba kemudian ditetapkan sebagai tersangka, 6 orang yang sudah meninggal. Coba Anda belajar dari ilmu hukum di mana orang sudah meninggal jadikan tersangka. Nah, ini para keluarga korban itu mengalami tekanan batin, teror sebagai teroris, sebagai narkoba, dan maka kemudian kita berpikir kalau begitu ya udah kita fasilitasi untuk mubahalah saja. Mubahalah, tapi kemudian polisi tidak datang, maka kemudian mubahalah sepihak. Nah, setelah sudah mubahalah kemudian sudah pilihan terakhir kita kembalikan ke langit. Bagi orang mukmin semua dikembalikan kepada langit. Nah, itulah pada tanggal 16. Tanggal 16 nanti, Bang, ya? Iya, 16 malam kita akan lakukan doa dan zikir nasional seluruh Indonesia. Ketua TP3 Abdullah Hehamahua dan Ketua Komnas HAM Taufan Damanik, terima kasih sudah berbagi di iNewsroom malam hari ini.